Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tapi bawa semua pasukannya ya, bawa semua pasukan ente, jangan ada lagi di badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rizky Arif Ruqyah Syar'iyah. Apa kabar sahabat RA, para lovers, subscribers, dimana Anda berada? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini saya akan membahas 7 faktor kelemahan manusia sehingga diganggu oleh bangsa jin atau setan. Baik yang sudah bergabung, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas dukungannya, support selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan Anda semuanya. Baik yang belum bergabung dan baru hadir, silakan bergabung, tekan tombol subscribe, lonceng, dan share-nya jika video ini dirasa bermanfaat. Silakan share ke media sosial kalian. Semoga Allah yang dapat membalas kebaikan Anda semuanya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita selalu mau mengucapkan mukadimah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RA, kaum muslimin muslimat, lover, subscribers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu 7 faktor kelemahan manusia sehingga dapat diganggu oleh bangsa jin dan setan? Nah, inilah mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah manusia yang jauh dari Allah. Manusia yang jauh dari Allah dan sibuk dengan kemaksiatan. Jadi yang dimaksudnya orang yang jauh dari Allah adalah yang tidak beribadah kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca Quran, dan selalu berbuat kemaksiatan. Dan inilah faktor pertama, inilah yang paling disukai oleh bangsa jin atau setan untuk dapat menguasai si orang tersebut agar terjerumus ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, dan lain-lain. Dan manusia ini sudah Allah tetapkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 100 yang artinya insyaallah sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpinnya, dengan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud ini dari Quran surat Nahl ayat 100 ini adalah orang-orang yang mengambil pemimpin. Jadi seperti contohnya seperti dukun, peramal, tukang sihir, ataupun paranormal. Dia menjadikan setan sebagai pemimpin. Pemimpin dalam arti ia meminta pertolongan dan mempersekutukan Allah. Dia tidak meminta kepada Allah langsung, tapi meminta kepada setan, karena sejatinya dukun, tukang sihir, paranormal, ataupun peramal-peramal itu selalu dibantu oleh bangsa-bangsa jin dan setan. Nah, inilah sebenarnya dapat dimengerti faktor yang pertama. Jadi yang faktor kedua adalah kurangnya berzikir atau kurangnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya berzikir ini dapat juga dikuasai oleh bangsa jin tubuh orang ini, sehingga dapat dikuasai, dikendalikan. Jika hati dan pikirannya kosong, akan sangat mudah bagi jin atau setan
untuk dapat menguasai diri kita. Lalu yang kedua adalah manusia yang jauh mengingat Allah, artinya manusia yang tidak suka berzikir atau kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jika hati dan pikirannya kosong, maka akan sangat mudah bagi bangsa jin, bangsa syaitan untuk mengganggu, menggoda atau menguasai badan, tubuh atau pikiran orang tersebut. Di sini Allah menetapkan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 yang mana yang berbunyinya artinya adalah insyaallah barang siapa yang berpaling dalam mengingat Allah, maka Allah akan menetapkan atau memberikan salah satu setan untuk menjadi teman karibnya atau korin. Nah, inilah kenapa Allah memberikan kalamnya melalui Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 bahwa seseorang yang jauh akan mengingat Allah, maka Allah akan menetapkan salah satu setan atau dari bangsa jin sebagai teman korinnya. Yang demikian itu maka setan itu akan terus menggoda, mengganggu dan menguasai orang tersebut karena sudah jauh dalam mengingat Allah, tidak berzikir, tidak melakukan ibadah, sholat 5 waktu, tidak membaca Quran dan sebagainya. Maka ditetapkan oleh Allah salah satu bangsa jin sebagai teman karibnya sampai hari kiamat nanti, atau bangsa jin korin. Lalu yang ketiga adalah sering menyendiri, melamun, tempat yang sepi, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, ansos, antisosial. Pokoknya dia sukanya hanya menyendiri dan melamun. Nah, inilah salah satu faktor yang disukai oleh bangsa jin atau setan untuk mampu menguasai tubuhnya, pikirannya, juga hatinya akan terus diganggu, dikuasai untuk melakukan melakukan maksiatan, menjauh dari Allah. Karena sejatinya orang yang suka menyendiri dan melamun akan selalu dapat godaan dan bisikan-bisikan dari golongan bangsa jin dan setan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat adalah wanita yang suka mengumbar aurat atau suka membuka aurat. Karena apa? Di sini termasuk salah satu kelemahan manusia, yaitu dari wanita. Jika wanita sering mengumbar aurat ataupun sering membuka auratnya kepada kaum laki-laki bangsa manusia, maka kaum laki-laki dari bangsa jin pun akan tertarik dengan wanita ini. Karena sejatinya kaum bangsa jin tidak beda dengan bangsa manusia, mempunyai nafsu dan syahwat. Dan jika hal ini terjadi pada wanita tersebut, jin itu akan bisa menguasai dirinya untuk selalu membuka aurat, tidak mau untuk menutup aurat, akan selalu dibisikkan, akan selalu diganggu, digoda untuk tidak menutup auratnya, untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah, untuk tidak melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Lalu yang kelima adalah orang yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim, yang mana dengan membaca Quran itu maka secara tidak langsung lisan kita akan selalu basah oleh kalam-kalam Allah setiap kita membaca Al-Quran. Dan membaca Quran itu adalah bukan sekedar membaca, itu juga ada doa dan berzikir. Karena dengan membaca Quran itu kita otomatis akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita membaca artinya dan memahaminya, tentu pasti kita akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pentingnya membaca Al-Quranul Karim tiap hari. Tidak bisa membawa mushaf, kita bisa lewat HP yang ada Al-Qurannya. Minimal kita baca
Ya terserah antum, terserah anda, terserah mau berapa ayat saja. Yang penting kita selalu basahi lisan atau bibir kita dengan kalam ilahi, karena di situ juga mengandung zikrullah atau mengingat Allah. Itulah golongan setan atau jin tidak bakal bisa untuk mengganggu kita atau menguasai diri kita jika kita insya Allah selalu membaca Al-Quran. Maka itu dari sekarang kita coba biasakan lidah kita atau lisan kita selalu basah dengan kalam-kalam ilahi, dengan membaca Al-Quran dan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kelima. Lalu yang keenam adalah saat memasuki toilet atau WC tidak membaca doa. Nah, ini pun sering terjadi, banyak pengalaman yang saya lihat atau saya baca atau dari saya pribadi pun pernah mengalami. Karena saat kita memasuki WC kita tidak membaca doa, maka pas saat kita membuka aurat kita atau melepas baju itu, mohon maaf, setan jin dari bangsa yang kaum laki-laki dan perempuan akan melihat aurat kita. Maka itu dari itu Allah dan Rasul menganjurkan, mewajibkan kita selalu membaca doa masuk ataupun keluar dari WC, karena WC itu adalah tempat yang paling kotor, yang paling disukai oleh bangsa jin dan setan. Karena saat setiap azan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit, dia mencari tempat perlindungan dari suara azan. Ada yang lari kamar mandi, ke bingkai foto, atau ke boneka, ke patung. Nah itulah, jadi yang tempat paling disukai oleh dari bangsa jin adalah WC atau toilet. Makanya Allah dan Rasulullah menganjurkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sungguh aku berlindung dari gangguan setan dari bangsa jin, baik kaum laki-laki ataupun jin perempuan atau setan perempuan. Nah itulah. Dan lalu sampai di saat kamar mandi kita ingin membuka aurat kita atau melepas baju, kita membuka lagi dengan membaca bismillah. Karena sejatinya saat kita memasuki doa masuk kamar mandi pun itu setan dan jin yang ada di kamar mandi insya Allah dengan izin Allah itu akan kabur dan tidak bisa melihat aurat kita. Maka itu tetap kita membuka dengan melepas dengan membaca bismillah, insya Allah Allah akan memberikan hijab atau penutup agar bangsa jin tidak dapat bisa melihat atau memandang aurat kita. Ya, lalu setelah kita aktivitas di kamar mandi, di WC, kita keluar dengan kaki kanan. Jadi tadi masuk kaki kiri, seraya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lalu keluar kaki kanan dengan mengucapkan ghufrunaka ya Allah, ghafurullah bisa juga. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita melakukan ini, kita biasakan tiap saat, insya Allah. Inilah kadang manusia menganggap hal sepele tapi sebetulnya bahaya bagi diri kita dan hati kita, juga pikiran kita akan dapat diganggu oleh bangsa jin. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah ini yang juga paling penting. Saat melakukan hubungan suami istri, jika kita tidak membaca doa, inilah jin dan setan ikut berperan. Allahu a'lam bishawab. Ya setidaknya mereka akan melihat, yang lebih parah akan ikut menikmati atau masuk ke badan sang suami atau sang istri. Karena yang tadi saya bilang, jin setan itu sama-sama mempunyai syahwat dan nafsu. Jadi ya seperti kita juga manusia. Maka itu disarankan sebelum melakukan hubungan suami istri hendaknya membaca doa yang telah diajarkan seperti yang kita sudah ketahui selama ini. Setidaknya kalaupun kita tidak hafal, kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya kalau kita tidak hafal ya dengan mengucapkan seperti itu.
Kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari segala gangguan jin dan setan. Karena sejatinya hubungan suami istri itu adalah tetap dihitungan di mata Allah adalah ibadah. Maka dengan ibadah itu adalah pasti tuntunan untuk membaca doa. Setiap Allah menurunkan ibadah ada tuntunan doa masing-masing. Sholat, Allah menurunkan sholat ada doanya. Allah menurunkan memerintahkan puasa, ada doa untuk berbuka puasa, ada doa untuk sahur, dan macam-macam sebagainya. Itulah yang ketujuh, yang terakhir, yang saat melakukan hubungan suami istri harus kita membaca doa dan minta perlindungan agar kita saat melakukan hubungan suami istri, jin dan setan tidak dapat mengganggu atau menguasai diri kita. Intinya tidak dapat berperan, tidak ikut berperan, karena sejatinya saat melakukan hubungan suami istri yang belum dikaruniai anak pun pasti menginginkan buah hati. Maka dengan membaca doa, insya Allah Allah akan melindungi, menjaga, dan memberikan buah hatinya. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, dan Allah akan memberikan keberkahan dan pahala ibadah, hitungan ibadah bagaimana yang Allah telah berikan pahalanya itu sendiri sebagai hitungan ibadah. Diberikan keberkahan, diberikan perlindungan, dihitung pahala oleh Allah, tapi tetap dengan membaca doa. Nah itulah, dan jika hal ini dari 7 poin tadi, jika terjadi pada manusia yang mengalami demikian, semua faktor ini ada di badannya atau di tubuhnya, ini yang terjadi, yang bahaya adalah bisa terjadi kerasukan setelah diganggu, ya kan, dikuasai badan dan jasmani dan rohani serta pikirannya juga hatinya, maka yang terakhir akan dirasuki. Ini yang paling bahaya. Karena apa? Kalau sudah sampai dirasuki berarti sudah sakit dalam arti adalah kena gangguan jin. Ya ini jangan, salah satunya harus di ruqyah. Allahu a'lam bishawab. Nah ini 7 poin kelemahan manusia sehingga dapat diganggu oleh bangsa jin atau syaitan. Baik pemirsa, kaum muslimin muslimat, sahabat RA, subscriber, lovers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian vlog ini yang sangat singkat, 7 poin tadi, semoga dapat diamalkan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kebenaran datangnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya yang fakir ilmu ini masih terus belajar tentang ilmu ruqyah dari para peruqyah senior lainnya. Insyaallah kita akan bertemu di video selanjutnya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Barakallahu fikum, fusikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.